Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Allah menciptakan tidur untuk kita adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia butuh istirahat. Sehingga dengan tidur itu, manusia bisa mengembalikan kekuatan dia yang ketika ia telah bekerja di waktu siang, ia merasa lelah padanya. Di saat tidur itulah, tubuh kita mengadakan perbaikan-perbaikan lagi, sehingga ketika kita bangun tidur dalam keadaan kita fresh kembali, dalam keadaan kita segar kembali. Dan ini subhanallah nikmat Allah yang sangat besar sekali, di mana Allah menjadikan kepada kita tidur, Allah menjadikan kepada kita ngantuk. Namun tentunya nikmat tidur ini berusaha untuk kita menghasilkan padanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tentunya kita tidak ingin ketika kita bangun tidur dalam keadaan kita tidak mendapatkan pahala apapun juga. Kita tidak ingin ternyata setelah kita tidur yang ada adalah percuma, sia-sia. Sementara Rasulullah SAW bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, akhir Islam azani Allah, lalu bagaimana supaya tidur kita berpahala? Nah, di sini kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik di dalam tidur kita, sehingga tidur kita bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ittaja'a ala firashihi, siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya, wa nawa an yakuma bil lail, dan dia berniat untuk bangun di waktu malam, yaitu salat tahajud, faghalabathu aynah, ternyata ia kalah oleh matanya, artinya ia tertidur, hatta asbah, sampai pagi hari, kataballahu lahu ma nawa, maka Allah tetap tuliskan untuknya niat salat tahajudnya tersebut. Wa kana naumu lahu shadaqah, dan adalah tidurnya menjadi sedekah buat dia. Subhanallah. Perhatikan akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW ketika di dalam hadis ini mengatakan, siapa yang mau tidur kemudian ia berniat untuk salat tahajud, lalu apa yang terjadi? Ternyata dia kalah oleh tidurnya, kemudian ia tertidur, qadar Allah, baru bangun di pagi hari. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kataballahu lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan untuk dia niatnya yang baik tersebut. Subhanallah. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, dan ternyata tidurnya pun dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita tidur, selama kita tidur ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda, sebagai sedekah. Siapa di antara kita yang ingin ketika kita tidur ternyata kita bangun dari tidur dalam keadaan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka niatkan ini. Maka ini kiat yang pertama. Apabila kita hendak tidur, coba niatkan bahwa kita ini mau sholat malam.
Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga dari tidur kita, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang bagi lil abdi an yukthira an-niyah, selayaknya seorang hamba ya untuk memperbanyak niatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mubah, niatkan untuk hal-hal yang sifatnya itu wasilah menuju ibadah, sehingga bernilai pahala. Nah, ketika kita tidur, niatkan bahwa saya tidur untuk memberikan hak badan saya. Kenapa? Karena badan itu mempunyai hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fi jasadika wa inna li jasadika 'alaika haqqa, sesungguhnya jasadmu itu punya hak atas dirimu. Iya, jasad itu punya hak atas dirimu, kata Rasulullah SAW, untuk kita penuhi haknya, dan tidur termasuk hak jasad kita. Maka ketika kita berniat ya agar ketika kita tidur untuk memberikan hak jasad, itu menjadi nilai pahala di sisi Allah. Yang kedua, kita berniat agar ya kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya tidur, saya mau istirahat, mudah-mudahan saya bertambah semangat, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini niat yang baik, dan dengan niat-niat seperti itu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian kiat yang ketiga, akhwat Islam, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Yaitu kita berusaha untuk mengikuti adab-adab atau sunnah-sunnah tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Disebutkan dalam hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidur di awal malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri tidur di awal malam. Berarti ini dianjurkan kita untuk tidur di awal malam, kecuali kalau kita mempunyai urusan yang memang sifatnya penting untuk agama kita atau dunia kita, ya. Adapun kemudian kita menghabiskan waktu malam kita untuk bergadang, itu sesuatu yang tidak disukai dalam agama kita. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai ya bergadang setelah sholat isya. Rasulullah tidak suka. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud adalah Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka berbincang-bincang setelah sholat isya. Iya. Maka akhal Islam azani Allah wa iyakum, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk, dan bahkan mempraktekkan kepada kita ya, untuk tidur di awal malam. Apa manfaatnya? Manfaatnya besar. Ya. Kenapa? Karena tidur di awal malam itu adalah cara tidur yang sehat. Oleh karena itu orang yang tidurnya selalu kemalaman selalu akan menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang tidurnya jam 11 malam. Saya yakin kalau dia mau bangun jam 3 malam, berat sekali untuk bangun. Sehingga akhirnya dia untuk sholat tahajud sulit sekali. Tapi kalau dia tidur jam 9 malam misalnya, atau setelah sholat isya dia tidur, maka untuk bangun di jam 2 malam atau jam 3 malam sholat tahajud mudah buat dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan ya, adalah Rasulullah SAW yanamu fi awwalil lail, adalah Rasulullah SAW tidur di awal malam. Dalam satu riwayat yang lain, ya Rasulullah SAW yanamu nisfal lail, adalah Rasulullah SAW tidur ya setengah malam, kemudian bangun di sepertiga malam, kemudian tidur lagi di seperenam malam. Nah, ini adalah merupakan cara tidurnya Nabi Daud yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana tata cara tidur yang
sunnah. Itu kita tidur di awal malam, kemudian kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita sholat, lalu kita tidur lagi di seperenam malam. Maka ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mempraktekkan tata cara tidur Rasulullah SAW seperti itu, ya kita akan diberikan keuntungan di dunia dan akhirat. Di dunia apa? Diberikan kesehatan. Untuk akhirat apa? Diberikan kekuatan hati. Sebab kata Rasulullah, idza nama rajul, apabila seseorang dari kalian tidur, aqada syaitan ya ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Setan akan mengikat kepalanya itu, kata Rasulullah, dengan 3 kali ikatan. Setiap ikatannya itu ditiupnya oleh syaitan sambil dikatakan, alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur saja kamu. Ya, fa idza istayqadha wa dzakara Allah, kata Rasul. Kalau dia bangun tidur, kemudian dia berzikir kepada Allah, in halat uqdah, akan terlepas 1 ikatan. Apabila ia pergi berwudu, in halat uqdah, akan terlepas lagi 1 ikatan. Apabila ia sholat 2 rakaat, akan terlepas lagi 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di waktu pagi, ya, dia akan menjadi baik jiwanya, ya, dan dia pun semangat untuk ibadah kepada kebaikan. Kenapa? Karena kepalanya telah bebas dari ikatan-ikatan syaitan. Wa illa khabisan nafsi kaslan. Jika ia tidak lakukan itu, maka di waktu paginya jiwanya akan buruk dan ia akan malas untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian untuk mendapatkan pahala dari tidur kita apa lagi? Yaitu kita jangan lupa untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Ya. Adalah Rasulullah SAW apabila tidur, beliau berbaring di atas rusuknya yang kanan. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa tata cara tidur atau sikap tidur yang paling sehat, yang paling bagus adalah seseorang tidur di atas rusuknya yang kanan. Ya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu, ya, pergerakan jantung menjadi bebas, sehingga peredaran darah pun menjadi bebas. Berbeda ketika kita tidur di atas rusuk yang kiri, dan ini bisa berbahaya terhadap jantung, bahkan juga terhadap limpa. Bahkan sisa-sisa makanan itu akan, ya, disebutkan bahwa kata Ibnu Qayyim, ya, akan bisa jadi tumpah ke jantung sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi ketika kita tidur di atas rusuk yang kanan, itu memberikan kebebasan kepada jantung, sehingga semakin membantu untuk, ya, mempelancar peredaran darah kita, ya, dan metabolisme daripada organ-organ tubuh kita. Subhanallah, memang Rasulullah SAW pastilah berbuat dengan wahyu, bukan sebatas hawa nafsu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW tidur di atas rusuk yang kanan, dan beliau letakkan telapak tangan kanannya di atas, ya, pipinya yang kanan, ya. Lalu beliau membaca doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Ya, Rasulullah SAW sebelum tidur berucap, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika, dengan namamu ya Allah, ya, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Demikian pula Rasulullah SAW sebelum tidur membaca, di antara bacaannya, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Iya. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kafirun. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk membaca, yaitu kita surat ayat-ayat kursi sebelum tidur. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka ia akan terlindung dari syaitan sampai subuh. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim,
Abu Daud dan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar menutup doa-doa kita sebelum tidur itu dengan ucapan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Kata Rasulullah, siapa yang akhir ucapannya sebelum tidur ya doa tadi, lalu ia meninggal dunia di malam itu, maka ia mati di atas fitrah. Subhanallah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku perlindungkan punggungku kepadamu. Ya, doa-doa yang sangat indah sekali ya akhwal Islam, yang menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah. Maka pantas saja orang yang membaca doa tersebut dan menjadikan sebagai akhir perkataannya sebelum ia tidur, maka itu menjadi pahala besar. Ia akan mati di atas fitrah, kata Rasulullah SAW. Namun sayang ya akhi, yang melakukan itu sedikit sekali. Kenapa? Iya. Karena kata Rasulullah, syaitan datang kepada kita. Baru kita baca sedikit langsung tidur. Baru kita baca bismika Allahumma amutu, tidur langsung. Kenapa? Karena syaitan tidak ingin kalau kita banyak berzikir kepada Allah ketika sebelum tidur kita. Dan itu sering kali kita rasakan demikian. Maka dari itu kita berusaha untuk bersungguh-sungguh semampu kita, ya untuk kita berzikir sebelum tidur kita itu, sehingga bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ya, ketika bangun tidur kita berusaha juga mencontoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan adab. Adalah Rasulullah SAW apabila bangun tidur, beliau tidak langsung berdiri, tapi beliau duduk dulu, beliau usap wajahnya, ya. Kemudian beliau membaca doa bangun tidur, di antaranya beliau berucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma gfirli. Jadi antara doa yang Rasulullah ucapkan juga ya waktu ketika bangun dari tidurnya, yang beliau berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah tempat kembali. Subhanallah. Itulah kehidupan mukmin, tak lepas dari zikir kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menengadahkan ia wajahnya ke langit. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW pun bangkit. Kemudian beliau pun berwudu lah. Setelah berwudu beliau pun sholat tahajud. Subhanallah. Nah inilah ya akhwat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW daripada tidur kita. Bayangkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam tidur kita, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari tidur saja. Dari tidur saja kita mendapatkan pahala yang melimpah ruah ya akhi. Ya. Maka janganlah kita melalaikan hal-hal seperti ini, karena ini perkara yang subhanallah yang banyak orang menganggap remeh, dan syaitan pun juga tidak ingin kita melakukan hal seperti itu. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hal-hal yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam tidur kita. Dan jangan lupa, bangun dari tidur disunahkan kita bersiwak, karena itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila bangun di waktu tidur, beliau pun bersiwak, menggosok giginya, menghilangkan bau mulutnya, dalam rangka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan tidur kita ini sebagai sebuah keberkahan. Semoga Allah menjadikan tidur kita ini menjadi sebuah kekuatan untuk beribadah kepadanya,
Dan kemudian ya tidur ini betul-betul memberikan kepada kita kekuatan pada badan kita, kesehatan pada badan kita. Ya bukan malah menjadi tidur itu menjadi malapetaka buat kita akibat daripada kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.